Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, apa kabar? Oke, hari ini saya akan ngajak kalian buat ngeriak dan kita berpikir keras bersama mengenai creepypasta. Oke, kalau bahas creepypasta tuh saya sengaja biar serem gitu guys, karena saya nggak bisa ngedit yang gitu, jadi saya sendiri yang harus menjadi keseramannya. Oke. Oke, kita mulai dari yang pertama. Judulnya Anak Kecil. Benar kata orang kalau anak kecil itu manis, sehingga aku tak perlu menambahkan gula di mangkukku. What? Benar kata orang kalau anak kecil itu manis, sehingga aku tak perlu menambahkan gula di mangkukku. Oh my god, ini psikopat banget. Terus kamu apain anak kecil itu di mangkokmu? Kamu lagi makan apa nih? Es campur. Terus kamu celupin anak kecil. Oh my god, I don't understand. Mungkin orang ini, jangan bilang darah atau daging, jahat. Oke, yang kedua, berpikirlah kalian ya, biar encer otak kalian. Yang kedua judulnya Topeng. Saat aku pulang pada malam Halloween itu, aku melihat adikku menggunakan kostum dan topeng yang mirip dengan wajah ayahku. Bahkan desain topeng itu seperti kulit asli. Oh, ternyata itu bukan topeng. Itu memang wajah ayahku yang dikuliti oleh adikku. Kok dia santai? Kok dia bilang, oh ternyata itu bukan topeng. Kayaknya dia adik kakaknya kayak psikopat berdua ya. Psikopat, ngepet. Psikopat gitu ya. Ya ampun. Kalau bapaknya jahat nggak apa-apa. Nggak sih, nggak boleh guys. Nggak boleh. Jangan kuliti wajah bapak kalian. Kalau kalian nggak punya bapak. Oh my god. Oke, next. Batu gunting kertas. Malam itu semua orang di rumah sudah tertidur kecuali aku. Aku pun bermain batu gunting kertas di depan cermin dan aku pun memenangkannya. Dia main batu gunting kertas di depan cermin kan, gitu kan. Terus dia menang, berarti cerminnya bergerak berbeda gitu kan. Berarti dia main sama hantu. Makanya guys ya, kalau saya ngerekam itu saya sudah suka kayak memperhatikan diri saya sendiri gitu. Jangan-jangan dia berubah gitu kan, jadi apa gitu, nggak tahu. Oke, yang selanjutnya, ya ampun tuh serem banget ya. Berubah. Oke, yang selanjutnya ternyata memberi makan binatang peliharaan kakekku. Ternyata memberi makan binatang peliharaan kakakku sangat menyenangkan. Aku mengelus ular boa itu ketika ia menelan sisa tubuh kakakku. Ya elah. Lagian guys ya, ngapain sih pelihara binatang buas yang seharusnya dia nggak buat dipelihara gitu guys. Kayak saya tuh banyak itu kayak ngeliat orang-orang yang kaya di negara-negara besar kayak pelihara singa, apa namanya, terus macan, apa lagi terserah ada yang buas-buas dan yang kayak dilindungi gitu loh guys. Kayak karena mereka punya uang terus mereka kayak bisa kayak begitu. Nggak banget, itu jahat tau nggak. Sebagai saya tuh kayak, makanya kalau ada berita mereka dimakan tuh kayak somehow deep inside di jiwa saya tuh saya kayak seneng. Saya tahu itu salah tapi saya seneng. Ya udah terserah sih, kan dia jahat loh. Nggak boleh kali kita pelihara yang kayak gitu. Pelihara tuh yang normal, kayak pelihara cupang, lele, kayak gitu kan. Kenapa ular? Terus ular tuh ular boa tuh kan kayak piton gitu kan, yang besar-besar gitu kan. Mereka sejinak-jinak dari bayi kamu memimiin pun dia tuh punya animal instinct yang bisa makan siapa aja, atau nggak sih, kayak serah lah. Oke, next. Semua orang berlari panik ketika hujan rintik-rintik mulai turun. Tentu saja mereka panik sebab yang jatuh adalah darah dan potongan daging dari korban kecelakaan pesawat yang meledak di udara itu. Sedih. Ya ampun, serem banget ya. Berarti hujan terus kayak orang panik, darah. Terus kayak ngelihat pesawat meledak. Oh my god. Alhamdulillah, serem banget. Oke, next. Tragedi di Mars. Oh my god, ini Mars. Tragedi di Mars, 9 orang mati.
Aku yang masih hidup sesegera mungkin mengangkut jasad milik kawan-kawanku dan meluncurkan Avalon 2 kembali ke bumi. Sesampainya di bumi, aku langsung diinterogasi. Mereka menanyakan kenapa ada 10 jasad manusia di kapal, padahal astronot yang menumpang harusnya hanya 10. What? Oh my god. Jadi mayatnya lebih satu. Oh, mayatnya lebih satu. Ini alien yang mengambil alih atau kayaknya 10-10-nya si astronot ini meninggal deh guys. Terus akhirnya yang ke bumi itu alien. Aku tidak tahu, aku tidak sanggup. Oke, next. Apakah kau tahu kalau manusia tenggelam lebih cepat di air asin dibandingkan tenggelam di air tawar? Ya, aku menghitungnya sendiri. Dia nggak mungkin kan tenggelamin dirinya sendiri. Ini pasti ditenggelamin orang untuk jadi eksperimennya gitu. Tenggelam lebih cepat di air asin dibandingkan tenggelam di air tawar. Jadi kayak kalau kamu tenggelam di laut itu lebih cepat ketimbang kayak di sungai, danau gitu. Ya, aku menghitungnya sendiri. Ini jelas dia kayak orang gitu loh. Kok santuy sih? Ya ampun. Oke, next. Bu guru bilang jika aku meletakkan gigiku di bawah bantal, maka peri gigi akan datang dan menukar gigiku dengan uang. Itulah kenapa aku memukuli Ben dan menaruh giginya di bantalku. Malam harinya aku dibangunkan oleh bisikan pelan di telingaku. Anak curang tidak akan dapat uang. Suaranya seperti nenek-nenek. Ya elah juga ini bego. Masa temennya dipukulin loh, terus gigi temennya ditaruh di bawah bantal, dia ngarep dia dapat uang gitu. Ben, kok bukan? Anak ini kerja. Kamu pukul temenmu, terus giginya kamu taruh di bawah bantal, kamu ngarep mimi peri gigi. Kok mimi peri gigi datang gitu, ya ampun. Black. Oke, next. Itu bego guys, lebih ke bego gitu loh. Bego tuh kasar gak sih? Maksud saya Oke, next. Anakku 7 tahun memanggilku ke kamarnya pada suatu malam. Dia duduk di ranjang. Ayah, ada monster di bawah tempat tidurku, katanya. Kulihat kolong ranjang, anakku meringkuk di sana dengan wajah ketakutan. Ayah, ada yang duduk di atas ranjangku, katanya. Siapa yang hantu nih? Kalau saya pertama ya, saya tarik dia yang di atas itu, saya pegang, terus saya nengok ke bawah, saya tarik, terus yang di bawah tuh, terus saya suruh dia duel, berantem. Kayak berani aja. Oke, selanjutnya. Ibu masuk ke kamarku tanpa tahu aku berdiri di belakangnya. Lalu aku berteriak, "Ciluk be!" Ia pun menjerit histeris dan berlari keluar. Aku sudah sering menjahilinya seperti itu, namun kurasa ini lebih lucu lagi jika aku masih hidup. Shut the front door. Udah is dead anaknya. Kalau dia bahas yang seandainya aku masih hidup kayak gitu-gitu ya, saya bertanya-tanya tahu dia tuh mati dibunuh ibunya atau kayak emang dia udah meninggal aja gitu loh. Jadi kayak oh my god, kalau sampai dia tuh menakut-nakuti ibunya, berarti kayaknya ibunya dia gitu loh. Serem banget. Oke, next. Anakku seorang indigo. Dia bisa melihat apapun yang tidak bisa dilihat orang lain. Dan aku sebagai ibu kandungnya sangat bersyukur dengan anakku. Waktu itu ku ajak anakku bermain di halaman rumah. Dia bahagia sekali bermain denganku. Tiba-tiba ayahnya datang dan mengajaknya pergi untuk mengunjungi pemakaman ibunya. What? Oh iya ya, anaknya kan indigo. Ini kayak sedih gitu gak sih? Anakku seorang indigo, dia bisa melihat apapun yang tidak bisa dilihat orang lain. Dan aku sebagai ibu kandungnya sangat bersyukur dengan hal itu kan. Jadi dia bersyukur karena anaknya itu indigo, jadi kayak dia sudah ibunya nih, tapi anaknya itu kayak bisa melihat dan bermain gitu loh guys. Tiba-tiba ayahnya datang dan mengajaknya untuk mengunjungi pemakaman ibunya. Sedih.
Oke guys, jadi segitu dulu ceritanya guys ya. Nanti saya akan mengulik-ngulik internet lagi untuk mencari kisah horor, or kita akan bahas pengalaman pribadi, or cerita horor pribadi, or kalian bisa kirim melalui komen, atau terserah kalian mau kirim lewat surat dengan merpati, terserah. Kirimin cerita horor kalian, nanti saya bacain, atau saya cerita belajar loh, atau dari teman-teman saya sekitar saya, atau cerita keluarga saya akan ceritain guys ke kalian ya. Karena banyak banget sebenarnya saya nampung cerita horor, cuma saya nggak tahu mau ceritanya itu kayak gimana karena saya nggak tahu. Oke, nanti deh ya kita bisa cerita-cerita lagi. Oke guys, terima kasih kalau sudah klik videonya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.